contoh karena ini berhubungan dengan pembatasan impor dari instansi terkait. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang kalau misalkan BPOM ini mengatur impor obat, makanan, kosmetik dan sebagainya. Kalau misalkan dari produk tumbuhan ini karantina dan sebagainya. Jadi untuk penyelesaian ini menjadi tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jena Sarita di YouTube channel kesayangan kita semua di IT ICM Sidoarjo, Millennial Excellent Business. Sobat milenial, bisnis online sekarang sudah semakin berkembang. Ditambah lagi dengan perdagangan internasional yang semakin marak. Nah, dengan adanya internet dan digitalisasi makin memudahkan perdagangan internasional. Namun, sobat milenial, banyak sekali dari kita yang belum paham benar tentang bea dan cukai. Nah, oleh karena itu, di samping saya sudah ada pakarnya. Beliau merupakan pelaksana dan pemeriksa dan pada seksi penyuluhan dan layanan informasi. Dan beliau adalah Mas Hari Sena Yudiasta. Assalamualaikum, Mas Hari. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, Mas Hari, tadi kan di opening saya sudah bilang banyak yang belum paham tentang bea cukai nih. Gitu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas Hari tentang bea cukai? Kalau untuk bea cukai sendiri itu merupakan direktorat di bawah Kementerian Keuangan, jadi kita fokus di kepabeanan dan cukai. Kalau misalkan kepabeanan sendiri, kita fokus di arus pengawasan arus barang keluar atau masuk daerah pabean, serta pemungutan bea masuk atau bea keluar. Kalau misalkan untuk cukainya, kita fokus di pemungutan negara atas barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cukai. Jadi dua hal itu kalau untuk bea cukai. Oke, nah sebenarnya seberapa penting sih bea cukai itu untuk masyarakat kita ya? Kalau untuk peran bea cukai sendiri, kita ada beberapa peran ya. Yang pertama, kita sebagai industrial assistant dan trade facilitator. Jadi kita memfasilitasi perdagangan dan industri, para pelaku perdagangan industri. Kemudian kita juga berperan sebagai revenue collector, artinya kita juga mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Selain itu kita juga berperan sebagai community protector nih, artinya kita juga melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya dan ilegal. Oke, berarti sebenarnya luas banget ya. Luas banget. Nah, berarti kan karena luas itu saya pengen tahu nih sebenarnya bagian-bagian apa aja sih yang ada di bea cukai dan apa aja yang dihandle. Kalau mungkin di tempat saya bekerja ya, soalnya di bea kan cukai Juanda. Ya? Kalau misalkan di bea cukai Juanda kita ada bagian-bagiannya. Jadi ada seksi pelayanan kepabeanan cukai, ini fokus di pelayanan impor dan ekspor dan terkait. Kemudian ada seksi perbendaraan, fokus di penerimaan. Kemudian ada seksi manifest, kemudian seksi penyuluhan layanan dan informasi, seksi pengolahan data dan administrasi dokumen, dan untuk supportingnya ada seksi kepatuhan internal dan sebagainya. Oke, kalau Mas Hari sendiri ada Kalau saya sendiri saat ini ditempatkan bertugas di seksi penyuluhan dan layanan informasi. Oke, itu tugasnya apa aja? Kalau untuk di bagian saya seksi penyuluhan layanan informasi, kita sebenarnya PLI aja biar mudah ya. Kalau PLI, penyuluhan dan layanan informasi. Jadi kalau untuk tugas di seksi PLI sendiri, kita fokus di pertama ada penyuluhan, edukasi ke masyarakat, kemudian ada kita melayani informasi juga yang konsultasi dari pengguna jasa tentang kepabeanan dan cukai. Kemudian kita juga melakukan publikasi ini terkait perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Jadi kita juga aktif melakukan publikasi. Seperti itu. Oke, kalau misalnya ini masyarakat sobat milenial nih pengen tahu banget tentang bea cukai atau apa, mungkin apakah ada sosmednya atau ada aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk mempelajari itu? Untuk aplikasi kita punya mobile bea cukai yang bisa diunduh ya. Jadi dari situ kita bisa tracking barang kiriman kalau misalkan ada impor barang kiriman, kemudian ada simulasi perhitungan pajak juga kalau apabila kita melakukan impor seperti itu. Oke, itu apa tadi nama aplikasi? Mobile bea cukai. Bisa diunduh di Play Store dan App Store. Oh, ada ya? Ada. Jadi itu detail ya. Jadi misalnya kalau kita mau tracking barang kita juga bisa. Terus terkait dengan simulasi pajaknya juga bisa. Oke, perhitungan pajak. Oke Mas Hari, kan semakin banyak nih sobat milenial yang sudah melakukan bisnis online dan melakukan perdagangan ke luar negeri. Nah sebenarnya kalau mau ekspor atau impor barang itu sebenarnya ribet nggak sih?
Oh, jadi gini, kalau misalkan kita kembali ke pengertian impor dan ekspor sendiri, kalau secara sederhananya impor itu kan memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah pabean Indonesia, dan sebaliknya ekspor mengeluarkan barang dari daerah pabean keluar. Kalau dari pengertian ini, saya bisa bilang kalau ekspor dan impor itu sangat mudah. Saya kasih contoh satu, kalau penumpang pesawat internasional yang melakukan perjalanan lintas negara, misalnya dari luar negeri, datang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Juanda, Ngurah Rai, dan membawa barang bawaannya, itu sudah dihitung sebagai impor, kegiatan impor. Artinya dia impor barang bawaan penumpang. Kalau misalkan sobat milenial atau mbak beli barang dari luar negeri, kemudian dimasukkan ke Indonesia atau dikirim melalui misalnya jasa pengiriman, itu juga sudah dikatakan impor. Artinya di dalam konteks impor barang kiriman. Jadi impor ekspor itu banyak mekanismenya, dan setiap mekanisme ekspor impor itu ada prosedurnya sendiri, ketentuannya sendiri, penyelesaiannya sendiri. Jadi kuncinya sih kita tahu di ketentuannya dan prosedurnya. Kalau kita sudah mempelajarinya, menjalaninya, saya bisa bilang ekspor dan impor itu mudah. Berarti harus dipelajari dulu, baru kita do business gitu ya? Ya. Oke. Sobat milenial, seperti tadi kata Mas Hari, kalau ekspor impor itu tidaklah ribet. Sama seperti masuk di ITICM, itu nggak ribet. Karena kita punya 3 prodi unggulan, yaitu prodi informatika, bisnis digital, dan teknik logistik. Dan siap menjadikan mahasiswa ITICM menjadi teknopreneur yang handal di Indonesia. Buruan kepoin, kunjungin sosmed kami di @ITICM Sidoarjo. Oke, lanjut ke laptop. Seperti yang kita ketahui kan, ini barusan ada pandemi ya, dan tentu perekonomian Indonesia sangat terdampak akan ini, terutama untuk bidang ekspor. Nah, gimana sih usaha dari Bea Cukai untuk mendongkrak atau menumbuhkan perekonomian Indonesia kembali? Iya, jadi memang karena pandemi kemarin memang ekonomi kita terdampak ya, jadi sudah pasti dirasakan oleh masyarakat. Tapi untuk Bea Cukai sendiri kita berusaha untuk menyukseskan program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini kita lakukan dengan cara misalnya kemarin kita asistensi dan pelayanan ekspor perdana nih dari Koperasi Jasa Peternak Indonesia Cita Berdikari. Jadi kemarin itu mereka realisasi impor domba ke negara Brunei Darussalam melalui Bandara Juanda sebanyak 2.100 ekor lebih. Wow. Jadi kita Bea Cukai Juanda asistensi itu dan untuk melayani itu. Kemudian kita juga aktif melakukan penyuluhan, edukasi, sosialisasi kepada pelaku UMKM, kepada masyarakat tentu saja tentang betapa mudahnya kegiatan ekspor ini. Jadi kemarin juga sempat ada kegiatan dari BI, coaching klinik dalam Festival Ekonomi Syariah yang diadakan BI. Jadi kita sempat menjadi narasumber juga untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa ekspor itu mudah. Seperti itu. Jadi kita siap asistensi. Kemudian untuk dari sisi Bea Cukai Juanda sendiri, kita juga selama masa pandemi kita juga menambah dan mengoptimalkan jam layanan kita. Jadi dengan penambahan jam layanan, misalnya di Sabtu Minggu, hari libur, cuti bersama, kita juga masih menambah jam layanan. Berharap pelayanan kita jadi lebih optimal seperti itu. Oke, untuk kedepannya mungkin Mas, kira-kira ada program apakah yang mau dilakukan oleh Bea Cukai Juanda? Ini kita masih menggalakkan ekspor yang UMKM, Mbak. Jadi kita sangat berfokus pada hal ini. Jadi terutama kalau misalkan di Juanda kita juga punya klinik. Jadi memang ini dikhususkan bagi para pelaku UMKM jika ingin asistensi atau misalnya konsultasi terkait dengan kegiatan ekspornya. Bagaimana sih bisa ekspor? Bagaimana sih prosedurnya? Bisa ke klinik di Bea Cukai Juanda seperti itu. Berarti kalau yang bingung-bingung pengen konsultasi, asistensi, langsung aja ya ke klinik ini Bea Cukai Juanda. Iya, siap. Oke, nah sekarang sudah eranya digitalisasi. Nah, seberapa penting sih digitalisasi dan melek akan teknologi di era sekarang ini menurut Mas Hari? Digitalisasi dan teknologi memang selalu berkembang dengan pesatnya, Mbak. Jadi kalau misalkan di masyarakat sendiri itu tidak bisa lepas dari teknologi. Kalau misalkan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti kita teknologi. Jadi susah lepas. Kalau misalkan karena teknologi itu hadir di masyarakat untuk memudahkan aktivitas, kemudian juga meningkatkan produktivitas. Jadi kalau misalkan dengan teknologi kita aktivitas jadi mudah, kenapa harus susah gitu kan? Jadi selain itu juga teknologi juga bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan. Misalnya kemarin di
pandemi itu kan sekolah juga susah tatap muka, jadi dengan teknologi juga bisa sekolah online seperti itu. Jadi selain teknologi sangat berguna ya, yang seperti saya bilang tadi, mempermudah aktivitas, meningkatkan produktivitas dan memecahkan solusi atas suatu permasalahan. Jadi digitalisasi dan melek teknologi ini sangat penting untuk masyarakat sendiri gitu. Nah, kalau khususnya nih untuk Bea Cukai Juanda nih, peranan digitalisasi untuk Bea Cukai khususnya di Juanda itu gimana? Sebenarnya kita juga tidak menutup mata ya atas perkembangan teknologi ini sebenarnya. Jadi kita melihatnya sebagai sebuah peluang di mana bagaimana dengan penggunaan teknologi ini kita bisa meningkatkan pelayanan kita, meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada pengguna jasa. Jadi diharapkan dengan bantuan teknologi sendiri itu bisa melampaui ekspektasi dari pengguna jasa kita. Jadi biar lebih cepat dan mudah seperti itu. Kalau di Bea Cukai Juanda kita sendiri untuk sebagian besar layanan kita sudah bisa online. Jadi pengguna jasa tidak perlu capek-capek datang ke kantor. Jadi untuk permohonan impor ekspor sendiri sudah memakai aplikasi yang bisa dipantau online, disampaikan online. Kemudian untuk permohonan lain juga kita punya namanya aplikasi Simelon, siap melayani online. Jadi kalau misalkan ada permohonan bisa diajukan melalui aplikasi tersebut, statusnya bisa dilacak dan nanti keputusan atau hasil layanan bisa langsung diunduh juga. Jadi ini berperan penting ya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kita. Oke, berarti untuk aplikasi itu sudah berjalan cukup lama atau hanya awalnya karena pandemi ini, Mas? Ini baru sebenarnya. Baru, ya? Jadi baru dan kebetulan ini cukup sukses. Jadi lebih cepat dan lebih mudah. Ada nggak sosialisasi untuk aplikasi ini? Iya, kita juga sudah melakukan sosialisasi ini Pak, terutama di pengguna jasa kita ya. Jadi untuk terutama apabila misalnya ada orang-orang yang konsultasi terus butuh pelayanan ini, jadi kami langsung arahkan saja ke aplikasi tersebut. Jadi biar lebih mudah, karena pengguna jasa kita itu nggak cuma di Sidoarjo atau di Surabaya, tapi kadang-kadang juga sampai di kabupaten-kabupaten yang lain, Mbak. Jadi sampai katakanlah Jember, Banyuwangi. Jadi datang langsung ke kantor itu sangat merepotkan untuk mereka. Jadi ini salah satu solusi. Berarti yang dihandle itu Jawa Timur ya? Khususnya ya? Untuk semua proses bea cukai yang clearance di Bea Cukai Juanda. Oh, clearance di Bea Cukai. Atau informasi lain tentang bea cukai bisa ke kami juga. Gitu. Kalau boleh tahu nih Mas Hari ini sudah join berapa lama sih di Bea Cukai? Kalau di Bea Cukai sendiri saya baru 7 tahun sebenarnya. Okay. Jadi masih hitungannya baru 7 Terus, tahun. Terus apa sih bedanya Bea Cukai yang dulu? Mungkin awal atau mungkin sebelum Mas Hari masuk sama sekarang? Bedanya apa? Yang terasa berbeda itu waktu saya masuk dulu ini digitalisasi layanan ini Mbak. Jadi dulu itu kalau misalkan ada orang yang mau importer itu datang ke kantor, bawa berkas, kemudian upload dokumennya pakai flash disk manual, kemudian mereka nunggu di sana ngelihat statusnya. Jadi ya duduk aja ngelihat statusnya apakah dokumennya sudah selesai atau masih perlu pemeriksaan fisik, nunggu sampai selesai di sana. Tapi kalau sekarang ini semakin baik ya, kita jadi sudah menggunakan aplikasi, jadi bisa upload dokumen dari rumah, dari kantor, bisa cek status lewat portal juga di mana dan kapan saja bisa. Kalau dari sisi SDM, misalnya kita dari pegawai, kita selalu melakukan penguatan nilai integritas pegawai nih Mbak. Jadi kemudian pelayanan kita ke pengguna jasa juga mengutamakan SLA. Kemudian layanan kalau di Bea Cukai Juanda kita sudah ISO, sertifikasi ISO. Kemudian kita juga transparansi prosedur layanan. Oke, ini balik ya ke stigmanya masyarakat nih. Sebenarnya kan stigma masyarakat itu tentang layanan publik, apalagi di instansi pemerintah itu kadangnya suka ribet, prosedural, bertahap-tahap, bertingkat-tingkat dan membutuhkan waktu yang lama. Khususnya untuk di Bea Cukai, bagaimana sih cara mengubah stigma dari masyarakat itu bahwa kita tuh sudah berubah loh? Gimana? Kalau soal stigma tentang layanan publik ya, jadi kita lihat dua sisi. Jadi di satu sisi di sisi penyedia layanan publik, prosedur itu sangat dibutuhkan. Jadi ini sebuah kejelasan prosedur itu dibutuhkan, dan prosedur ini biasanya tertuang dalam SOP. Nah, SOP ini yang seharusnya dikomunikasikan ke pengguna jasa secara transparan. Jadi SOP ini
fungsi sebagai pedoman kepada penyedia layanan publik untuk melakukan layanan sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi tidak menyalahi ketentuan yang ada. Kemudian sebenarnya SOP ini juga berpihak ke pengguna jasa, di mana kalau misalkan saya misalnya satu hari ada 10 pengguna jasa katakanlah mengajukan permohonan layanan IMEI HP. Kalau sudah ada SOP-nya berarti saya harus memperlakukan atas semua pengguna jasa ini secara adil, prosedurnya jelas sama, kemudian persyaratannya sama, kemudian tidak ada diskriminasi karena sudah ada prosedurnya. Seperti itu. Jadi saya tidak bisa memperlakukan konsumen A, pengguna jasa A seperti ini, sedangkan B yang lain seperti nggak bisa. Dan kita lihat dari sisi pengguna jasa sendiri, apa sih yang diinginkan pengguna jasa kalau misalkan dia ingin suatu layanan publik, pastinya cepat dan mudah. Jadi ini yang harus ditemukan. Jadi kita ini sebuah tantangan di mana kita harus menciptakan suatu prosedur yang tidak menyalahi ketentuan yang sedang berlaku, tapi di sisi lain juga mudah dan cepat yang memenuhi ekspektasi pengguna jasa. Jadi kalau misalkan di Bea Cukai Juanda kita selalu transparan nih, prosedurnya seperti ini. Biaya kalau biaya hampir semuanya tidak ada. Kemudian janji lainnya berapa hari, berapa jam kita jelas. Jadi sudah tertera. Sudah tertera. Kalau kembali ke pertanyaan, kenapa sih persepsi masyarakat bilang kalau misalkan prosedur layanan publik itu ribet? Mungkin ada variabel, misalnya kalau misalkan pengguna jasa memang tidak tahu apa sih persyaratannya, apa sih prosedurnya atas layanan itu, kemudian dia sendiri sedang tidak siap untuk menyiapkannya. Jadi misalkan dengan ada urgent atau apa gitu kan, jadi kesannya memang ribet gitu. Padahal kalau misalkan sudah disiapkan jauh-jauh hari, misalnya aktif untuk mencari informasi, aktif bertanya, kemudian pada saat mengajukan layanan sudah lengkap, itu sebenarnya prosedurnya bisa sangat cepat sekali. Mas, nah misalnya nih ada pengusaha kecil nih pengen melakukan ekspor ke luar negeri, terus apa sih sebenarnya persyaratan untuk yang memudahkan UMKM untuk mengirimkan barangnya ke luar negeri? Untuk ekspor UMKM ya, jadi kalau misalkan ini tentang ketentuan tata laksana ekspor sendiri, kalau misalkan barang yang diekspor kurang dari 100 kilo, ini kami rekomendasikan ini bisa ekspor tanpa menyampaikan pemberitahuan ekspor barang. Jadi kalau pada umumnya kalau misalkan kegiatan ekspor dia menyampaikan pemberitahuan ekspor barang atau kita sebut PEB, tapi kalau misalkan untuk barang ekspor yang di bawah 100 kilo ini bisa diekspor dengan mudah melalui penyelenggara pos atau jasa kiriman. Jadi bisa menggunakan fasilitas itu. Oke. Terus itu tadi ekspor. Kalau impor syaratnya apa? Kalau untuk ekspor, jadi kalau kita bicara mekanisme impor, kita ada beberapa mekanisme seperti impor untuk dipakai yang biasa lewat kargo, impor barang kiriman, impor barang penumpang. Kalau yang paling sering saya di layanan informasi itu menghadapi pertanyaan atau konsultasi tentang impor barang kiriman. Kalau kita bicara impor barang kiriman, ini ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, untuk barang kiriman di bawah $3 dia dikenakan PPN 10%. Kalau misalkan dia di atas $3 sampai dengan $1.500 itu tarif biaya masuk 7,5%, PPN 10%, dibebaskan dari PPh 22 impor. Kalau misalkan dia di atas $1.500 ini baru diselesaikan dengan menyampaikan pemberitahuan impor barang yang biasa kalau misalkan kita sebut ini impor umum untuk dipakai. Jadi perlakuannya sama seperti impor melalui kargo, seperti itu. Nah, untuk kriteria barangnya nih, barang apa saja sih yang tidak diperbolehkan ya? Saya lebih khusus yang tidak diperbolehkan untuk diimpor misalnya. Saya sempat dengar kosmetik atau apa itu beberapa agak sulit masuk ya. Jadi kalau untuk kita melihat barang yang diimpor atau barang yang diekspor ini ada beberapa kategori. Misalnya yang pertama, dia barang yang bebas untuk diimpor. Artinya kemudian ada barang yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor. Kemudian ada barang yang dilarang untuk dibatasi, dilarang untuk diekspor atau diimpor. Kalau misalkan barang, saya kasih contoh ya, yang paling umum itu barang yang dibatasi itu untuk handphone, komputer, genggam dan tablet itu satu pengirim. Misalnya ini impor lewat barang kiriman ya, berarti dibatasi untuk satu kali pengiriman itu 2 pieces. Untuk kosmetik, untuk suplemen itu yang karena ada
peraturan pembatasan dari BPOM untuk pemakaian pribadi itu untuk suplemen hanya dibatasi 5 pieces saja per kiriman, per jenis per kiriman. Kalau contoh lain kosmetik dia 20 pieces. Nah, kalau misalnya kita impor barang terus beli di marketplace nih. Terus tiba-tiba ada pemberitahuan kalau barang kita ditahan di bea cukai gitu. Itu sebenarnya yang harus menyelesaikan itu adalah pihak penjual atau pihak pembeli. Oke, jadi kalau misalkan ini barang kiriman ya. Jadi kalau misalkan barang kiriman ini statusnya bisa sekalian saya sampaikan bisa dicek di web beacukai.go.id/barang kiriman atau mebel bea cukai bisa di tracking. Jadi kalau misalkan sampai ada biasanya kalau misalkan seperti itu ada status terkena ketentuan larangan atau pembatasan. Kalau misalkan seperti ini bisa menghubungi bea cukai untuk informasi lebih lanjut. Kalau misalkan saya kasih contoh karena ini berhubungan dengan pembatasan impor dari instansi terkait. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang kalau misalkan BPOM ini mengatur impor obat, makanan, kosmetik dan sebagainya. Kalau misalkan dari produk tumbuhan ini karantina dan sebagainya. Jadi untuk penyelesaian ini menjadi tanggung jawab importir atau penerima barang. Jadi penerima barang yang harus aktif untuk menyelesaikan ketentuan pembatasan tersebut seperti itu. Dan penyelesaiannya harus ke instansi teknis terkait. Jadi kalau misalkan impornya dia impor obat berarti harus ke BPOM. Impor misalnya biji-bijian harus ke karantina dan sebagainya. Berarti sebelum impor barang ya kita sebelum impor barang harus tahu barang yang diimpor dan mengetahui ketentuan yang mengikat barang itu. Kalau misalkan ada pembatasan atau larangan seperti itu. Oke. Nah, ada yang bilang nih era digitalisasi itu semakin membuat semuanya serba transparan dan memperkecil tingkat korupsi karena adanya transparansi itu. Nah, menurut Mas Hari ini gimana nih? Jadi di era digitalisasi ini keterbukaan informasi mengenai suatu layanan itu penting ya bagi masyarakat sendiri. Jadi kalau sudah saya jelaskan tadi depan bahwa kejelasan informasi mengenai prosedur, mengenai persyaratan, mengenai biaya itu jika masyarakat tahu dan misalkan ada petugas yang menyalahi prosedur atau misalkan memungut biaya di luar pemungutan biaya masuk dan pajak dan impor, ini masyarakat bisa mengadukan atau membuat aduan mengenai hal ini karena memang kalau sudah menyalahi SOP maka dari bea cukai sendiri kita akan menindak hal tersebut. Menindaknya seperti apa Mas kalau boleh tahu? Jadi jika sampai ada aduan dari masyarakat misalnya mengenai pemungutan biaya di luar yang seharusnya itu kalau misalkan kita sudah terima laporan dari masyarakat kita ada unit tersendiri yang akan melakukan investigasi terkait permasalahan tersebut dan kalau misalkan memang terbukti ada yang melanggar berarti akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke Mas Hari, tadi kita udah ngomongnya agak formal berat gitu ya. Aku pengen ngomongnya lebih santai lagi. Kita ada yang namanya out of the box question. Jadi nanti aku akan nanya ke Mas Hari pertanyaan, nanti dijawab dengan singkat, padat dan jelas. Gak usah pakai alasan, cuma langsung dijawab dengan waktu yang cepat. Oke, siap Mas? Siap. Pendidikan atau pengalaman? Pendidikan. Layanan publik atau auditor? Layanan publik. Tantangan atau konsistensi? Konsistensi. Biru atau orange? Biru. Instagram atau Facebook? Facebook. Ketahuan ya? Ketahuan. Ketahuan umurnya nih berarti. Oke Mas, terima kasih. Sebelumnya ini aku ada pantun sedikit nih Mas. Oke. Tolong dijawab ya. Oke. Jalan-jalan ke tepi pantai. Cakep. Enaknya sambil makan nasi goreng petai. Artinya? Carilah pacar pegawai bea cukai. Kenapa? Karena orangnya setia dan pandai. Amin. Oke Mas, mungkin ada sedikit nih pesan quotes untuk para sobat milenial. Oke, pesan terakhir saya mungkin saya sampaikan ke sobat milenial atau pelaku UMKM ya. Jadi ini kesempatan bagi sobat milenial atau pelaku UMKM jika ingin mengembangkan bisnis Anda, terutama untuk mengekspor produk-produk UMKM Anda, inilah saatnya. Saya bisa bilang untuk ekspor sangat mudah dan kami dari Bea Cukai siap untuk asistensi dan pelayanan ekspor produk UMKM Anda. Asik, terima kasih Mas Hari sudah
mau sharing ilmunya, sudah mau berkunjung ke sini, dan mohon maaf jika dari kami masih ada kurang-kurang. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah nggak salah. Oke. Baik, Sobat Milenial, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mas Hari, dan saksikan terus YouTube channel kita di ITIC Sidoarjo karena bakal ada narasumber yang tidak kalah hebatnya dengan narasumber kita kali ini. Saya Jena Sarita, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.